sebentar ya. Bentar ya, sebentar. Tunggu. Teman-teman jangan nutupin yang belakang. Duduk dong, Jangan akan duduk. Bang, HP bang. Turun lagi HP. Halo, ya Wali. Baik, makasih media. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kami memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya yang telah secara sepihak dan zalim menetapkan klien kami sebagai tersangka dengan bukti-bukti walaupun banyak tidak memiliki relevansi dengan apa yang dituduhkan dan tidak pernah diketahui secara pasti apakah bukti itu bisa menguatkan tuduhan ada pencemaran, tuduhan ada menyerang kehormatan yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo. Walaupun ada 700 bukti, ada kalau tidak ada relevansinya maka tidak bernilai. Saya ambil analogi untuk membuktikan seorang itu adalah perempuan, salah satunya dia head. Jadi kalau polisi menghadirkan 1.000 Luna Maya, bukan Lucinta Luna ya, ada 100.000 Lucinta Luna, tetap tidak akan bisa membuktikan bahwa Lucinta Luna itu perempuan begitu ya, dia tetap laki-laki. Dan hari ini bukan 700 bukti yang kita tunggu, sebenarnya hanya cukup satu bukti, yakni selembar ijazah dari saudara Joko Widodo yang tidak pernah kunjung dihadirkan. Yang kedua, kami ingin tegaskan bahwa Polda Metro Jaya telah melakukan tindakan yang melanggar presumption of innocence, yakni saat pemanggilan telah secara jelas menyebutkan nama-nama klien kami tanpa menyebut inisial. Padahal awalnya sudah disebutkan secara inisial, tetapi saat pemanggilan yang menjelaskan 3 mekanisme baik dilakukan secara langsung, dikirim lewat WhatsApp dan lewat pos, itu secara tegas menyebut nama-nama. Kalau nama-nama itu muncul dari media, wajar. Tetapi kalau itu dari aparat penegak hukum, itu sama saja. Polda Metro Jaya telah melakukan apa yang disebut pelanggaran asas hukum, presumption of innocence. Yang selanjutnya, hari ini, klien kami ada panggilan sebagai tersangka. Padahal ada satu terlapor juga menjadi diperiksa. Artinya ada target-target yang sifatnya prematur terhadap klien kami dan ini kami kuat dugaannya ini bukanlah proses hukum murni tapi ada proses yang melibatkan tangan-tangan kekuasaan diawali dengan tuntutan-tuntutan pendukung Jokowi untuk segera menetapkan tersangka dan hari ini mereka melakukan tuntutan-tuntutan untuk menetapkan tersangka menjadi tahanan. Saya tegaskan hari ini yang harusnya segera ditahan adalah Firly Bahuri yang sudah 2 tahun lebih sudah tersangka. Tetapi Polda Metro Jaya tidak melakukan tindakan apapun. Karena itu hari ini kami yakin klien kami pun tidak akan dilakukan penahanan sebagaimana Polda tidak melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri. Selanjutnya yang harus ditahan karena berkekuatan hukum tetap adalah Sylvester Matutina. Karena dia sudah inkrah. Dan Sylvester Matutina saat penyidikan di tingkat kepolisian tidak pernah ditahan. Karena sebelum menjadi terpidana, dia dulu pernah menjadi terdakwa dan sebelumnya juga pernah menjadi tersangka. Dan dalam proses tersangka itu yang pasalnya juga sama, penghinaan dan fitnah 310311 KHP, saudara Sylvester Matutina tidak pernah ditahan dalam prosesnya. Karena itu hari ini sebagai bukti bahwa negara kita negara hukum, Polda sedang menjalankan penegakan hukum, tidak ada proses penahanan terhadap klien kami. Selanjutnya, Terima kasih telah hadir membersamai kami. Mak-mak dan juga ada juga dari Muhammadiyah yang juga membersamai yang baru mendampingi kami dan semua yang ikut ya hari ini mengucapkan terima kasih dulu atas kebersamaannya dan kami ini kenapa saya harus mengucapkan terima kasih karena kami hadir bukan mewakili pribadi. Saya bukan mewakili saya sendiri, Dr. Ismon tidak mewakili Dr. Ismon sendiri, Dr. Tifa juga tidak. Kami mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan atas negeri ini. Ya, negeri ini sudah lama lebih dari 1 dekade mengalami suatu rezim yang sangat jahat, sangat bengis dan utamanya adalah apa? Yang telah menggunakan. Jangan sampai Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang ada sekarang mengulangi kesalahan yang dilakukan pada rezim yang lalu yang telah mempidanakan ya 2 anak bangsa yaitu Bambang Trimulyono dan juga Gus Nur ya. Masa rela Pak Prabowo malah menambah dengan angka saktinya. Ya. 8 lagi yang akan dipidanakan. Itu kan sungguh luar biasa ya. Dan saya tahu ini mungkin bukan kesalahannya Pak Prabowo, tapi ini adalah kesalahan dari orang-orang yang ada di sekitar Pak Prabowo untuk membusukkan presiden. Jadi sekali lagi kami hadir atas nama rakyat Indonesia untuk melakukan ini dan kami menyatakan bahwa ini kami tahu bahwa kami akan dikriminalisasi. Gibran Black Paper dan itu terpulang minggu lalu dan membuktikan bahwa Gibran memang tidak punya ijazah SM. Saya kira itu dan nanti Dr. Isman akan menunjukkan apa yang sudah kami rencanakan dan insya Allah dengan doa dari teman-teman semua
dengan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, ayo kita tegakkan kebenaran di negeri ini. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada, nanti buktinya kita terangkan. Sudah.